puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah untuk-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan Yesus. Hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, kita siap memuji Tuhan hari ini. Pasukan Kristus, siap. Yes, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun-ayun tepuk tangan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai
Adik-adik, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ini janjiku segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku untuk milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Dari awal kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi di tanganmu. Di tanganmu ini janjiku segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya.
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Bapak, kami mengangkat tangan berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati negara kami, Tuhan sayangi bangsa kami Indonesia. Biarlah kedamaian, ketentraman, kesatuan, persatuan menjadi milik bangsa ini. Tuhan juga memberkati untuk Presiden Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan berikan hikmat, mampukan beliau untuk memimpin bangsa ini sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Kami juga berdoa, kami memberkati buat Opa Niko beserta wakilnya. Tuhan berikan umur panjang, berikan sehat untuk Opa kami, sehingga kami melihat Opa kami panjang umur dan melihat bahwa ada penuaian jiwa untuk Indonesia. Tuhan juga memberkati buat kota di mana kami berdiri. Tuhan memberkati Pekanbaru. Tuhan memberkati semuanya dalam kondisi yang baik. Tuhan memberkati persatuan dan kesatuan untuk kota kami. Tuhan juga memberkati untuk gereja kami GBI Rayon 12. Tuhan, biarlah ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan juga memberkati untuk Opa Gede beserta wakilnya. Tuhan juga mampukan beliau untuk memimpin gereja kami. Tuhan juga memberkati untuk Papa Mama, dimanapun apapun kondisi hari-hari ini, ada Tuhan yang memberkati. Tuhan juga memberkati buat adik-adik dimanapun berada. Dan biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik semua. Bapak, terima kasih buat kasih anugerah-Mu hari ini. Kalau kami mau duduk, kami mau mendengar firman Tuhan, Tuhan mengurapi kami semua. Kami undang Roh Kudus hadir mengurapi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Nah, doa kakak semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Ikutlah Aku. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang tahu lagunya gini? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yuk, yang tahu nyanyi sekali lagi sama Kak Lucy yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, kita mau jalan mengikuti Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Siapa di antara adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus? Nah, banyak yang angkat tangannya, tapi Kak Lucy nggak bisa lihat. Nggak apa-apa, Tuhan lihat. Nah, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus selama-lamanya? Wah, kakak yakin nih di rumah pasti pada jawab, saya kak. Wah, pintar semuanya ya. Nah, kakak juga yakin semuanya pasti mau ikut Tuhan
Yesus. Termasuk beberapa orang ini. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar Bapak ini. Dia adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat adalah pakar dalam hukum Taurat atau disebut sebagai cendekiawan, atau ini orang yang amat terpelajar atau sama dengan pintar untuk mengembangkan ajaran Taurat, mengajar murid-murid menerapkan hukum Taurat. Ahli Taurat punya kedudukan yang tinggi di mahkamah agama. Ia berkata nih sama Tuhan Yesus, "Guru, aku mau mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi?" Adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang dengan perkataan Bapak ini. Ia mau mengikut Tuhan. Wah, sungguh luar biasa ya. Siapa di antara adik-adik di sini yang mau ikut Tuhan? Wah, saya kak. Akan tetapi, ada akan tetapinya ya. Nih, Tuhan Yesus mau Bapak ini dan juga adik-adik mengerti bahwa mengikut Tuhan berarti juga harus siap menderita. Katakan sama kakak, yuk. Siap menderita. Lalu dengan penuh kasih Tuhan Yesus berkata sama ahli Taurat ini, "Serigala punya liang dan burung pun punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat berbaring." Apa sih kak maksudnya? Nah, dengan perkataan itu Tuhan mau Bapak ini mengerti anak manusia itu Yesus nggak mempunyai tempat untuk berbaring. Bahwa Tuhan Yesus yang sangat kaya rela jadi miskin. Tuhan tidak memikirkan kekayaan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dengan kasih. Tuhan juga mau Bapak ini mengikut Tuhan karena kasih, bukan karena kekayaan atau karena posisi atau karena supaya terkenal atau karena berkat, tapi karena kasih. Ingat adik-adik, mengikut Tuhan Yesus karena kasih, bukan karena kekayaan atau karena posisi atau karena supaya terkenal atau karena berkat, tapi karena apa? Kasih. Nah, yuk kita lanjutin lagi. Bagaimana dengan yang ini ya? Ada apa dengan Bapak ini? Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus kepada Bapak ini. Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Orang mati maksudnya apa sih kak? Nih gini adik-adik kakak jelasin ya. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak mau menerima dan mengikut perintah Tuhan Yesus sebenarnya adalah orang yang mati karena dosa. Jadi seluruh tubuh dia masih hidup, tetapi sebenarnya dia mati karena dosa. Setelah itu pasti kemana? Neraka. Ngeri ya. Tapi firman Tuhan juga telah berkata, siapa yang menerima Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, dia pasti hidup dan ke surga. Apakah adik-adik mau? Wah, mau kak, mau banget kak, mau kak. Tapi jangan sekarang ya ke surganya. Nanti, bukan sekarang, wah bahaya, tapi nanti kita ikut Tuhan Yesus. Wah, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Pasti pada mau semua ya. Dia pasti hidup dan ke surga. Wah, luar biasa jawaban Tuhan Yesus kepada Bapak ini. Dan bagaimana dengan yang satu ini? Dia adalah seorang bapak yang lain lagi. Nih, dia berkata, "Aku akan mengikut Tuhan,
Tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa maksudnya, Kak? Membajak sawah adalah mengerjakan tanah dengan bajak atau alat untuk menggemburkan atau membalikkan tanah yang mau dipakai untuk menanam tanaman. Biasanya bajak itu ditarik sama sapi atau kerbau. Nah, yuk coba lihat gambar nih. Ini adalah gambar seorang bapak yang sedang bekerja membajak sawah. Tapi bapak ini jatuh dan kepalanya twing, benjol karena tersandung sebuah batu di depannya. Kenapa bisa gitu ya adik-adik? Nih, Kak Lucy kasih tahu. Karena bapak ini bekerja sambil terus nengok ke belakang, sehingga ia tidak melihat ke depan dan akibatnya dia jatuh. Adik-adik perlu tahu, Tuhan Yesus sangat sayang kepada keluargamu. Siapa di antara adik-adik yang juga sayang kepada keluarganya? Sayang sama papa mamanya? Wah, pasti pada angkat tangan ya. Nih. Dan katakan, saya kak, saya kak, saya kak. Wah, kakak juga sayang sama keluarga kakak. Tuhan Yesus sangat sayang kepada keluarga adik-adik semua. Tapi dengar, Tuhan Yesus mau kita semua mengikuti Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada papa mama kita, lebih daripada keluarga kita. Kalau kalian mengasihi Tuhan Yesus, pasti adik-adik juga mengasihi keluargamu. Tapi Tuhan Yesus mau adik-adik dan kakak menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? 1, mengikut Tuhan Yesus bukan karena berkat, tapi karena mengasihi Tuhan. 2, kalian adalah orang-orang yang hidup dan bukan orang yang mati. Yang ketiga, menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini, kita mulai dari kelas kecil ya. Di Lukas 9 ayat 59. Gampang. Ikutlah aku. Ayo, kita ulang ya sampai hafal. Gampang. Lukas 9 ayat 59. Ikutlah aku. Sekali lagi. Lukas 9 ayat 59. Ikutlah aku. Nah, sekarang gantian yang kelas besar. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ulang lagi ya. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sekali lagi. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini bukan hanya kita hafalkan ya, tetapi kita lakukan. Mari kita ambil keputusan sungguh-sungguh. Apakah adik-adik mau mengikut Tuhan Yesus? Bukan karena berkat, tapi karena kasih. Ingat adik-adik, kalian adalah orang-orang yang hidup dan bukan orang yang mati. Maukah adik-adik menjadikan Tuhan Yesus nomor 1? Maukah adik-adik mengikut Tuhan Yesus? Karena adik-adik sayang sama Tuhan? Ikut Tuhan Yesus karena mengasihi Tuhan Yesus. Nah, maukah adik-adik seperti itu? Nah, yuk yang mau, tundukkan kepala, lipat tangannya, kita mau berdoa.
Semuanya tetap diam di tempat, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mulai hari ini, aku ambil keputusan untuk aku mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Aku mau jadikan Tuhan Yesus nomor 1. Aku mau mengasihi Tuhan Yesus, bukan karena supaya aku diberkati, bukan supaya aku menjadi pintar, bukan supaya aku menjadi banyak uang ataupun kaya, tetapi aku mau mengasihi Tuhan Yesus karena kasih, karena aku memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Tuntun aku Tuhan untuk hari-hari ke depan, supaya aku boleh mengasihi Tuhan Yesus melebihi siapapun, melebihi mainanku, melebihi uangku, melebihi sekolahku, melebihi papa mamaku, bahkan melebihi teman-temanku. Tuhan Yesus nomor 1 di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.